Hai teman-teman Korean Zone, kali ini kita akan membagikan berita-berita terbaru dan menarik dari dunia K-pop. Yang pertama, kabar terbaru tentang Dio dari militer. Lee Hong-gi FT Island membagikan kabar terbaru dari dinas wajib militernya. Pada 19 September, ia membagikan foto dirinya, Kim Min Sok, dan Dio EXO di Instagram. Dalam keterangannya dia menulis, "Yang pertama sudah tidak ada, dan saya dengan yang kedua. Silakan tonton musikal Return Kamis depan, Jumat dan Sabtu. PS Kyungso, baik-baik saja karena banyak orang bertanya, itu menyiksaku." Lee Hong-gi dan Dio adalah anggota pemeran Return The Promise of the Day, sebuah musikal tentara patriotik tentang penggalian sisa-sisa tentara yang mengorbankan diri mereka selama perang Korea. Tanggal tayang pasti musikal ditunda karena pandemi virus muncul kembali baru-baru ini di Korea Selatan. Berita yang kedua, anggota Treasure mengungkapkan fakta menarik tentang dirinya dalam wawancara terbaru. Dalam wawancara terbaru mereka dengan K-Style, anggota Treasure yang baru saja debut menjawab pertanyaan dan mengungkapkan fakta menyenangkan tentang diri mereka sendiri. Masih pergi lebih dulu dan ditanya tentang tempat favoritnya di Jepang. Dia menjawab bahwa taman hiburan di kampung halamannya di prefektur Mie adalah favoritnya. Ini bukan taman hiburan terbesar atau termewah, tapi dia punya banyak kenangan indah di sana. Tidak terlalu besar, tapi saya punya kenangan indah tentang taman hiburan. Doyoung ditanya siapa yang membuat mood grup tersebut. Dia memilih Jungwoo dengan alasan bahwa dia selalu bekerja keras untuk menjaga semangat semua orang. Jungwoo selalu berusaha untuk membangkitkan semangat, kata Doyoung. Jungwoo ditanya momen apa yang paling dia ingat di hari-hari trainee. Dia menjawab, mempelajari koreografi terlintas di benaknya, sulit untuk menyinkronkan antara 12 anggota. Membuat semua anggota di halaman yang sama itu sulit, kata Jungwon. Jaehyuk ketika ditanya tentang artis Jepang favoritnya menjawab bahwa dia menyukai Hani Camber. Artis Jepang favorit saya adalah Hani Camber, kata Jaehyuk. Yedam ditanya tentang bagaimana rasanya akhirnya debut, dia berkata, rasanya luar biasa bisa debut dengan 12 anggota. Kami telah bekerja sangat keras untuk waktu yang sangat lama, dan saya tidak sabar untuk melihat seperti apa kami di masa depan, kata Yedam. Asahi ditanya tentang apa yang belakangan ini membuat jantungnya berdebar-debar. Ketika dia menjawab, saat saya bersama 12 rekan anggota saya, yang lain dengan bercanda menimpali, sekarang saya merasakan hal yang sama, dan saya menyukai citra yang Anda coba proyeksikan. Para anggota jelas saling mencintai. Junkyu ditanyai tentang makanan Jepang favoritnya, tetapi menjawab pertanyaan itu dengan frasa Jepang favoritnya. Mengutip dari film The Family Game tahun 1983, Junkyu berkata, setelah saya mendapatkannya, setiap siswa dapat 100% masuk ke Universitas Tokyo. Universitas of Tokyo adalah universitas paling bergengsi di Jepang, sebanding dengan Universitas Seoul di Korea. Mungkin keyakinan yang dipancarkan dikutip, itu menarik bagi Junkyu. Pembuat mood Jungwoo yang disebutkan tadi mengatakan memilih tempat kelahiran Masiho, prefektur Mie, sebagai tempat yang paling ingin ia kunjungi di Jepang. Dia ingin bertemu keluarga Masiho begitu dia akhirnya pergi. Saya ingin mengunjungi prefektur Mie untuk melihat keluarga Masiho Hyung, kata Jungwoo. Yoshi ketika ditanya tentang titik pesonanya menjawab bahwa menurutnya matanya menarik. Leader grup Yoonsuk ditanyai tentang kekuatan terbesar Treasure. Ia mengungkapkan bahwa energi tak kenal lelah mereka adalah kekuatan terbesar mereka. Bahkan pada hari-hari ketika mereka berlatih tanpa henti, mereka sepertinya tidak pernah kelelahan. Kemarin kami banyak berlatih, tapi hari ini kami tidak lelah sama sekali. Energi kami adalah kekuatan terbesar kami, kata Hyunsuk. Haruto ditanya apa kata favoritnya dalam bahasa Jepang. Dia menjawab dengan keluarga, memicu reaksi ledakan dari anggota lainnya. Mereka sudah menjadi satu keluarga besar, selalu mendukung satu sama lain. Jihoon mengatakan makanan Jepang yang benar-benar ia ingin coba adalah takoyaki. Saya harus mengatakan bahwa saya paling ingin mencoba takoyaki, kata Jihoon. Pada akhirnya mereka berterima kasih kepada pemirsa atas perhatian mereka dan meminta dukungan mereka saat memulai karir mereka. Yang ketiga adalah begini cara perusahaan K-pop gagal melindungi artis dari penggemar ekstrim menurut mantan seseng BTS.
Selama bertahun-tahun, semakin banyak perusahaan K-pop yang mengambil tindakan untuk melindungi artis mereka dari Saseng fans yang merupakan penggemar yang menyerang kehidupan pribadi para idola. Namun, tampaknya banyak perusahaan yang gagal mengambil tindakan yang tepat untuk artis mereka. Di Kiora, pertanyaan bagaimana industri K-pop melindungi idola dari penggemar Saseng ditanya dan pengguna Quora dengan nama Kasami Yamamoto menjawab pertanyaan tersebut. Kasami Yamamoto adalah mantan penggemar Saseng BTS. Kasami Yamamoto menyatakan bahwa banyak perusahaan K-pop cenderung melindungi artis mereka dengan memasukkan penggemar Saseng ke dalam daftar hitam. Namun, ia juga menjelaskan bahwa penggemar Saseng dapat dengan mudah melewati ini karena banyak perusahaan memiliki anggota staf yang menjual informasi kepada penggemar Saseng. Sebagian besar perusahaan entertainment mengklaim mencoba dan melindungi idola mereka dari Saseng dengan metode seperti masukkan daftar hitam Saseng. Tetapi, Saseng dapat dengan mudah melewati ini karena perusahaan hiburan tidak menyadari bahwa orang-orang di perusahaan mereka sendiri menjual informasi kepada Saseng hanya untuk mendapatkan uang tunai. Beberapa perusahaan benar-benar tahu, tapi beberapa tidak, kata Kasami Yamamoto. Dia berharap perusahaan K-pop akan memantau karyawan mereka sehingga hal semacam ini dapat dicegah. Ini hanya menyinggung tentang perusahaan yang perlu melacak karyawan dengan lebih baik, sehingga hal ini tidak terjadi. Saya hanya berharap bahwa perusahaan akan mengungkap ini atau memecat orang yang melakukan ini, karena mereka, idola sendiri, dieksploitasi untuk mendapatkan uang dengan cepat, kata Kasami. Namun, ada beberapa perusahaan K-pop yang mengambil tindakan tepat untuk melindungi artisnya dari Saseng fans. Untuk beberapa perusahaan entertainment yang benar-benar melindungi dan ingin idolanya aman, mereka mengambil tindakan ekstra untuk memastikan keselamatan artisnya. Misalnya, bikin menyewa seluruh lantai hotel sehingga Saseng akan dihentikan jika mereka mencoba naik ke sana. Contoh lain adalah jika perusahaan entitas memberikan keamanan maksimum kepada idola mereka di tempat mereka tinggal dan syuting. Pengawal juga, kata Kasami Yamamoto. Hal umum yang sering dilakukan penggemar Saseng adalah mencari tahu nomor telepon idola favorit mereka dan terus-menerus menelepon mereka. Ini adalah sesuatu yang terjadi pada banyak idola seperti Jungkook BTS. Jika ini terjadi, perusahaan biasanya meminta artisnya untuk mengganti nomor telepon. Namun, Kasami Yamamoto menjelaskan bahwa ini hanya solusi sementara karena Saseng fans akan selalu menemukan celah. Saya juga tahu bahwa banyak perusahaan yang membuat idola mereka sering berganti nomor telepon. Jadi, jika Saseng mendapatkan nomornya, lagi pula itu akan segera tidak berguna. Sayangnya Saseng bisa membuat kesepakatan atau menyuap orang sehingga mereka bisa saja melewatinya. Pada dasarnya, meskipun beberapa perusahaan mencoba yang terbaik untuk menjaga idola mereka tetap aman, Saseng dapat dan akan selalu menemukan cara untuk melewati celah tersebut, kata Kasami. Yang keempat adalah netizen heboh dengan Island versi perempuan. Netizen semakin bersemangat dengan versi perempuan dari Island. Selama episode terakhir program survival boy group global Mnet Island yang diproduksi bersama oleh Big Hit Entertainment dan CGENM, layar mengumumkan bahwa audisi tour global untuk menemukan gadis-gadis untuk menjadi idola global berikutnya akan segera dilakukan. Fans menjadi bersemangat dengan prospek seorang wanita Island. Saat ini, Big Hit Entertainment hanya memiliki satu grup wanita, yaitu G-Friend, yang tidak dikelola langsung oleh Big Hit Entertainment, tetapi dikelola di bawah sublabel Source musik mereka. Big Hit Entertainment sendiri belum melahirkan girl group, jadi antisipasi meningkat di mana-mana. Bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.